Welcome to tutorial Penggunan. Rumus Dasar Excel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Nabiboong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, Yuliana, dengan NIM 4,411,435, yang akan menjelaskan tutorial penggunaan rumus dasar Excel. Nah, untuk mencari total seluruh gaji kita menggunakan rumus sum. Jadi di sini kita ketik sama dengan sum, kemudian blok total seluruh gaji, kemudian tekan enter. Terus untuk mencari total gaji terbesar kita menggunakan rumus max. Jadi kita ketik saja sama dengan max, kemudian blok seluruh total gaji, terus enter. Terus untuk mencari total gaji terkecil kita pakai rumus min, kemudian kita ketik saja sama dengan min, kemudian blok seluruh total gaji, kemudian enter. Kemudian untuk mencari total gaji rata-rata kita pakai rumus average, kemudian kita ketik saja sama dengan, kemudian blok seluruh total gaji, kemudian enter. Kemudian untuk jumlah data kita pakai rumus count, kemudian kita ketik saja sama dengan, kemudian blok seluruh total gaji, kemudian enter. Nah, untuk mendapatkan hasil gridnya ini kita menggunakan rumus if. Untuk memulai mengetik rumus itu biasanya kita mengetik sama dengan dulu agar rumusnya terbaca. Terus untuk mendapatkan gridnya itu kita menggunakan rumus if. Dengan cara ketik if, kita pilih ini, kemudian kita masukkan logika teksnya. Ini yaitu nilai ujian di atas, misal yang di atas sama dengan 90, maka ia mendapatkan A. Nah, untuk mengetik huruf di rumus menggunakan tanda petik 2 agar hurufnya terbaca. Terus jadi nanti semisal nilainya di atas 90 atau sama dengan 90, dia mendapatkan grade A atau nilai A. Kita kasih pembatas, itu titik koma lagi. Kemudian kita lanjut yang kedua, itu if atau jika nilai ujian di atas atau sama dengan 70, maka sama dengan yang tadi menggunakan tanda petik 2 untuk membaca hurufnya. Sama dengan dia mendapatkan grid data nilai B-nya. Nah, itu jika nilai 70 dia mendapatkan nilai B. Kemudian pembatasnya atau maka titik koma, kemudian jika nilai ujian di atas atau sama dengan 56, maka dia mendapatkan nilai C, titik koma, maka dia mendapatkan C. Kemudian lagi pembatasnya, maka jika atau if lebih kecil di bawah 55, titik koma, maka dia mendapatkan D. Kemudian kita beri tanda balas kurung 4. Kenapa 4? Karena di sini kita menggunakan rumus if sebanyak 4 kali, kemudian enter. Kemudian kita tinggal klik A saja ini ke bawah agar kita tidak mengetik rumusnya kembali. Nah, di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, di mana barang ini kita menggunakan rumus VLOOKUP untuk mencari nama barangnya, dan nama barangnya itu tertera di kolom yang di atas ini. Untuk mencari nama barangnya itu kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kenapa kita menggunakan rumus VLOOKUP bukan VLOOKUP? Karena VLOOKUP itu berfungsi untuk mencari nama atau mencari data di kolom. Kemudian kalau VLOOKUP itu kita mencari data baris seperti ini. Kemudian untuk memulainya kita masukkan sama dengan, kemudian VLOOKUP, kemudian kita masukkan ini VLOOKUP value.
value-nya itu adalah kode barangnya. Kemudian kita masukkan tanda pembatasnya atau titik koma. Kemudian kita masukkan tabel era atau tabel era. Yang dimaksud ini adalah tabel eranya yang dimana kita ingin mengambil datanya. Nah, di sini kita ingin mengambil datanya, kita blok saja semua, kemudian kita kunci agar bloknya ini tidak lari. Cara kuncinya kita menggunakan tombol F4. Jika sudah seperti ini, itu berarti sudah terkunci. Kemudian kita sudah memilih tabel areanya. Kemudian kita titik koma lagi dan kemudian kita pilih kolom berapa yang ingin kita ambil. Datanya ini, call index. Kita mau kolom berapa yang kita ingin ambil datanya. Di sini nama barangnya tertera di kolom kedua yang kita blok ini. Di sini nama barangnya berada di kolom kedua, kemudian kita ketik saja 2, kemudian titik koma lagi. Kemudian di sini kita tinggal klik saja place X match. Kita klik 2 kali, kemudian tekan enter pada keyboard. Nah, secara otomatis dengan kode barangnya itu kita sudah memasukkan nama barangnya ini. KPKA itu adalah kopi kapal api. Kemudian kita tinggal tarik lagi ke bawah. Nah, secara otomatis itu sudah mengikut dari atas. Nah, yang kedua itu jenisnya. Kita menggunakan rumus holocap. Kenapa menggunakan rumus holocap? Karena tabelnya itu menggunakan baris. Kemudian sama holocap. Sama seperti tadi, kita memasukkan nama barangnya, kemudian kita beri titik koma. Kita masukkan lagi tabel areanya atau di mana kita mengambil tahunnya, di mana kita memilih datanya. Yang ini kemudian kita blok. Setelah terblok kita kunci lagi menggunakan tombol F4. Kemudian kita titik koma. Nah, di sini jenis barangnya itu berada di baris yang keberapa? Di sini jenisnya itu berada di garis yang kedua. Jadi kita masukkan lagi di sini kedua. Semisal jenisnya itu di baris ketiga, kita masukkan di sini ketiga. Tapi di sini cuma 2 karena jenisnya itu berada di baris kedua. Dari yang kita blok, kemudian titik koma, kemudian kita pilih lagi flash X match, kemudian kita enter. Nah, secara otomatis lagi mengikut KPK itu adalah jenis barangnya itu adalah kopi. Kemudian kita klik terus geser lagi ke bawah. Nah, itu cara menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP.